Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi Bapak. Alhamdulillah sehat Bapak. Amin. Alhamdulillah. Semoga dengan nikmat sehat ini kita bisa mengisi hidup kita dengan sesuatu yang bermanfaat dan berkah nantinya. Dan alhamdulillah juga kita hari ini bisa bertemu walaupun lewat pembelajaran jarak jauh. Semoga dengan adanya kegiatan ini nanti ada manfaatnya bagi kita semua. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar nanti apa yang kita lakukan mendapatkan karunia dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk selanjutnya, sebelum pelajaran dimulai, coba lihat laci kalian, lantai di dekat kalian, adakah sampah yang ada di situ? Kalau masih silahkan diambil. Oh iya, Bu. Dibuang pada tempatnya anak-anak. Iya, tolong dibersihkan dulu ya. Kita bisa sehat. Hari ini nanti kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan minggu lalu tentang hukum ya. Jadi kalian semua sudah memahami apa arti hukum, apa peran hukum, dan fungsinya di masyarakat. Nah, untuk pertemuan kali ini tentang konsep perlindungan dan penegakan hukum, seperti di slide Bapak, sudah kelihatan belum anak-anak? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Jadi di sini nanti diharapkan kalian untuk bisa memahami tujuan pembelajaran hari ini, yaitu bisa berpikir secara kritis, kreatif dalam menganalisis, menyaji, dan mengkomunikasikan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang kedua nanti untuk tujuan pembelajaran anak-anak semua untuk bisa berperilaku jujur, adil dalam berpartisipasi untuk mendukung perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Coba ini ada pertanyaan dari Bapak. Apa yang akan terjadi apabila di keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial, di negara tidak ada undang-undang? Apa yang akan terjadi? Coba, kira-kira siapa yang bisa menjawab ini? Silahkan dibuka audionya. Berarti dalam kehidupannya tidak kondusif Bapak, tidak harmonis. Dalam kehidupan tidak kondusif dan harmonis. Iya, terima kasih. Tidak ada rasa aman Bapak. Iya, mungkin ada yang menambah, silakan. Penyiksaan Pak. Sama Bapak. Banyak apa Pak? Tindakan kekerasan Pak. Kriminalitasnya meningkat. Kriminalitas meningkat. Apalagi Ya. coba? Ayo. Sama Bapak, itu tidak teratur dan juga akan tercipta rasa tidak aman, tidak nyaman. Tidak nyaman. Mau keluar rumah mungkin kita takut, iya kan ya. Tidak ada aturan dalam masyarakat. Akan terjadi kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketentraman, dan ketertiban sulit terwujud. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Bapak? Insya Allah bisa Pak. Oke, coba ada pertanyaan dulu sejauh ini. Mungkin ada yang bertanya dulu untuk pengantar ini. Silakan. Sementara belum Bapak. Oh, sementara belum. Oke, terima kasih Bapak. Lanjut ya. Jadi perlindungan hukum itu mengandung unsur adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Jadi hukum itu suatu aturan yang mempunyai apa? Kekuatan hukum mengikat. Mempunyai apa? Efeknya kalau kita melanggar hukum anak-anak? Sanksi. Sanksi. Hukum itu, jadi sanksinya tegas. Dalam hukum itu tegas. Artinya hukumnya jelas. Melanggar suatu tindakan A, hukumannya pasti B. Oke, kita lanjut yang kedua adalah jaminan kepastian hukum. Yang ketiga berkaitan dengan hak-hak warga negara. Jadi hukum itu intinya mengatur kepentingan warga negara. Terus yang keempat adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Jadi ini yang berhubungan dengan nomor 1 tadi. Jadi sanksinya jelas. Jelas artinya tertulis secara undang. Nyata.
dan nyata. Betul. Bapak lanjut, kira-kira ada koneksi yang tidak lancar mendengar suara saya ini anak-anak? Lancar, Pak. Lancar ya? Lancar. Suara masih jelas ya? Nyaring. Jelas, Pak. Oke, kita lanjut. Bagaimana perlindungan hukum dapat terwujud? Yang pertama, jadi perlindungan hukum akan terwujud jika proses penegakan hukum dilaksanakan. Jadi ini intinya penegakan hukum harus dilaksanakan. Siapa tuh nanti pelaksananya kira-kira yang menegakkan hukum itu? Polisi, Pak. Nah, itu yang kedua, adanya proses penegakan hukum. Jadi upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Prosesnya, jadi proses penegakan hukum itu bagaimana? Kalau di lapangan mungkin, maaf ya, ini ada istilah oknum polisi. Ya, itu oknum itu menyangkut proses penegakan. Jadi pelaku penegaknya menyimpang dari Aturan. Yang ketiga, dengan kata lain ini, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Ada pertanyaan dulu mungkin dari tiga ini, silakan. Bapak, Ya. Bapak, kalau selain polisi ada enggak yang lainnya yang merupakan penegak hukum? Oke, saya jawab. Jadi untuk selain polisi, sebenarnya secara hakikat, hukum itu bisa tegak, itu juga tanggung jawab dari masyarakat sebagai ujung tombak dari adanya tegaknya hukum juga. Cuma istilahnya Pak Polisi itu sebagai alat untuk mempertegas berlakunya hukum. Yang lain kalau ada pertanyaan dipenting dulu ya, ditahan dulu, Bapak lanjut dulu. Nah, Bapak ini menyangkut kepentingan. Jadi kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Nah, kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Berarti intinya masyarakat harus sadar hukum ya, Pak? Betul sekali, ya. Nanti sambil lihat di YouTube, kalau ada sesuatu yang belum jelas, mungkin kalian bisa nanti WA Bapak atau lewat Google Classroom di kelas kalian, silahkan tanya sesuatu yang belum dipahami ya. Ya, ini ada peran lembaga penegak hukum yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Jadi mengingat waktu, nanti setelah kita akan ada pembelajaran yang lain. Kita lanjut. Nah, ini untuk video pembelajaran kalian bisa lihat di YouTube. Di situ ada video pembelajaran yang nanti silahkan baca di deskripsi dari video itu, ada tugas yang harus kalian kerjakan semua. Nah, setelah itu dikirim ke Bapak untuk tenggang waktunya pagi ini sampai malam. Jadi, sebelum pelajaran kita tutup, coba kira-kira kesimpulan kita apa dari materi? Ya, Bapak. Untuk kesimpulan materi yang sudah disampaikan sama Pak Didi, itu memang kita sebagai warga negara yang taat pada hukum harus melaksanakan hukum dengan baik supaya di dalam kehidupan kita sehari-hari terjamin masalah keharmonisan itu, supaya dalam kehidupan kita sehari-hari terjamin dalam kehidupan yang damai. Menambahkan saja ya Bapak, berarti dalam penegakan hukum itu perlu adanya kerjasama antara polisi dan warga masyarakat agar pelaksanaan hukum itu bisa ditegakkan. Mbak, ini Bapak garis bawah ya, jadi adanya hukum itu sangat menentukan keadaan dalam masyarakat. Jadi masyarakat akan damai, akan tentram, akan tertib, itu perlu adanya hukum. Dan hukum sendiri itu perlu ditegakkan. Itulah apa yang harus kita pahami untuk materi kali ini. Ada mungkin nanti untuk minggu yang akan datang kita lanjut ke peran advokat, ada hakim dan kejaksaan ya, untuk menindaklanjuti dari materi ini. Pertemuan kali ini saya tutup. Terima kasih. Ada salahnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.